Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai laptop entry level dari HP yang cukup memenuhi segala kebutuhan kalian, para pelajar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan videonya, seperti biasa mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Kamis dan hari Minggu di jam 12 siang. Dan seperti apa laptopnya? Ini dia. Ini merupakan SP14S DK1123AU atau DK1122AU yang membedakan hanya di warnanya, dan kita review kali ini di DK1123AU dengan warna gold. Untuk prosesornya dia menggunakan AMD Athlon Gold 3150U, 2 core 4 thread dan memiliki 14 nanometer untuk fabrikasinya dan TDP-nya di 15 watt. Untuk clock speed-nya di 2,6 hingga maksimal turbo boost-nya di 3,3 GHz. Untuk RAM-nya yang digunakan, dia menggunakan 4GB DDR4 2400 dan masih single channel. Jadi kita akan tes nanti RAM single channel dengan RAM dual channel. Untuk storage-nya di 512GB, ini cukup besar, yang pastinya SSD NVMe. Dan laptop ini menggunakan IGP dari Radeon Vega 3 dan HP membanderol laptopnya di harga 5.799.000 hingga 6,3 juta saat video ini dibuat, include garansi 2 tahun dan Office Home Student 2019. Perihal desainnya sendiri, HP tidak banyak merubah jika dibandingkan dengan HP 14S yang lain. Yang pastinya secara bahan dia menggunakan plastik polikarbonat di keseluruhan bodinya dan logo HP masih menempel di tengah di bagian punggung layar. Untuk dimensinya sendiri di 32,4 x 22,59 dan ketebalannya di 2 cm dan bobotnya di 1,5 kg. Untuk masalah layar juga masih sama, dia menggunakan micro edge display yang pastinya di bagian kanan dan kiri dia buat tipis. Untuk layarnya sendiri dia menggunakan TN panel dengan resolusi SD glossy untuk finishingnya dengan 45% NTSC atau setara dengan 58% sRGB. Dan dia memiliki 220 nits untuk tingkat kecerahannya. Turun ke bagian palm rest-nya, di atas keyboard terdapat grill yang bisa digunakan untuk sirkulasi udara dan tombol power terpisah dari keyboardnya yang diletakkan di bagian pojok kiri atas. Untuk finishing keyboardnya cukup baik, tapi agak disayangkan keyboardnya sendiri berwarna silver. Jadi pada saat backlit kita nyalakan tidak terlalu kontras, jadi tidak terlalu kelihatan untuk huruf atau angkanya. Tapi yang cukup menarik adalah dia memiliki finishing yang sangat baik, feel clicky yang sangat baik juga, tapi sedikit berisik. Untuk touchpad-nya sendiri, dia lebih center terhadap spasi dan memiliki ukuran yang cukup lebar, serta klik kanan dan kiri dia buat terpisah sehingga cukup nyaman. Dan touchpad-nya pastinya sudah didukung Windows Precision Driver. Sekarang kita akan beralih ke bagian portnya. HP menyematkan di bagian kanan DC-in, RJ45 port, HDMI, 2 buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, dan di sebelah kiri hanya menyisakan Kensington lock, 1 buah port USB Type-C 3.2 generasi yang pertama, dan SD card reader saja. Untuk konektivitasnya, agak disayangkan laptop ini masih menggunakan Wi-Fi AX dan Bluetooth 4.2, tapi memang harap dimaklumi ini merupakan laptop entry level yang harganya cukup terjangkau. Kita akan pindah ke bagian performance. Seperti biasa, kita akan tes SSD-nya terlebih dahulu menggunakan Crystal Dismark. Dan skor yang kita dapatkan cukup lumayan untuk kelasan harga di 5 jutaan di 1788 untuk read-nya dan 1614 untuk write-nya. Kita lanjut ke simulasi renderingnya. Kita menggunakan Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K, cut to cut, dan single layer. Laptop ini mencatatkan waktu pada single channelnya di 6 menit 39 detik. Dan saat kita ubah menjadi dual channel, waktunya berubah sangat signifikan dan laptop ini mencatatkan waktu hanya 1 menit 32 detik. Kita lanjut ke 3D rendering menggunakan Blender 3D Modeling BMW, dan pada CPU render single channel di memorinya, laptop ini mencatatkan waktu 19 menit 33 detik. Dan saat kita ubah menjadi dual channel, waktunya sedikit membaik walaupun tidak sangat signifikan, dan waktu yang dicatatkan di 19 menit 21 detik. Lanjut ke pengujian sintetisnya menggunakan R15 dan R20. Kita akan tes menggunakan single channel terlebih dahulu. Di R15 mencatatkan skor di 359 CB, R20 single core performance di 291 dan multicore-nya di 761. Dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya.
Dan rata-rata pada pengujian 10 kita mendapatkan skor di 772. Dan kita ubah menjadi dual channel memory. Di R15 mencatatkan skor di 354, sedikit turun malahan, tapi di R20 naik untuk single core performance-nya di 299 dan multicore-nya naik cukup signifikan di 794 poin. Dan ini juga masih menyentuh 800 poin pada pengujian kedua dan kita looping juga 10 kali untuk kita tes konsistensinya. Dan rata-rata pada pengujian 10 kita mendapatkan skor di 788 poin. Lanjut ke simulasi gamingnya menggunakan 3D Mark Fire Strike pada single channel. Laptop HP ini mencatatkan skor di 879 poin dan dual channel berubah cukup signifikan dan mendapatkan skor di 1171. Dan perbedaan signifikannya ada di grafik skornya. Untuk suhunya di kedua pengujian tersebut menyentuh di 78 derajat Celcius dan ini cukup dingin sebenarnya. Dan mereka lolos uji stress test dengan skor yang cukup meyakinkan di 98%. Dan berikut adalah grafik Fire Strike dari tipe-tipe laptop yang setara dengan laptop HP 14s ini yang sudah pernah kita review. Kita sudah tes beberapa game di laptop 14s ini dan ini dia hasilnya. Pada pengujian game kali ini kita menggunakan base performance untuk baterainya dan kita menggunakan RAM dual channel. Dota 2 dengan setting resolusi HD dan grafik kita buat middle to high, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 45 hingga 50 frame per second. Kita akan coba turunkan untuk mendapatkan FPS yang lebih baik. Untuk settingan medium to low dan tetap dengan setting resolusi HD serta full render, kita mendapatkan lebih dari 60 frame per second. Ini sangat luar biasa untuk seri entry level. CSGO dengan setting resolusi HD dan grafik kita buat medium, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 60 frame per second. Mantap! Genshin Impact dengan setting resolusi HD dan grafik kita buat low, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 30 frame per second dan ini cukup nyaman kalian mainkan di laptop seperti ini. Valorant dengan setting resolusi HD dan grafik kita buat high, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 70 frame per second. Mantap! NFS Hit dengan setting resolusi HD dan grafik kita buat low, kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 13 hingga 15 frame per second saja. Jadi game ini cukup memakan resource yang cukup besar di mana CPU-nya memakan kurang lebih sekitar 90 dan GPU-nya di 100%. Untuk suhu permukaannya sangat aman, hanya sedikit hangat di bagian atas exhaust-nya seperti ini. Jadi tidak ada masalah. GTA 5 HD dengan setting grafik normal serta tekstur kita buat normal, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 50 hingga 65 frame per second. PES 2021 dengan setting resolusi HD, kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 30 frame per second. Perihal nyaman atau tidak, itu kembali ke kalian. Kalau saya yang pakai, saya tidak terlalu nyaman. Di bagian atas terdapat webcam dengan resolusi 720p atau 0,9 megapiksel dengan 30 frame per second yang menurut saya secara kualitas sangat standar dan mungkin di bawah rata-rata dibandingkan dengan brand-brand lain, terutama brand Acer yang memiliki kualitas kamera yang biasanya jauh lebih baik. Pada pengujian baterainya, HP mengklaim laptop HP 14 SDK1123AU ini mampu bertahan hingga 10 jam. Tapi pada pengujian PC Mark 10 Modern Office,
Laptop ini mencatatkan waktu di 7 jam 33 menit dan masih menyisakan 7%. Tapi pada simulasi realnya, untuk video playback dan multitasking seperti pekerjaan kantoran, laptop ini mencatatkan waktu di 6 jam 40 menit dan ini cukup lumayan jika kalian pakai sehari-hari. Berikut adalah hardware dari HP 14 SDK1123AU. Terdapat satu buah heat pad, satu fan, dan satu buah exhaust. Untuk storage-nya tidak bisa kalian tambah lagi, dan yang bisa kalian tambah hanya RAM-nya seperti yang saya katakan di awal, dan kita sarankan minimal kalian upgrade menjadi 8GB dual channel. Untuk kapasitas baterainya sendiri di 3440 mAh dengan 41 Wh. Bisa dikatakan SP14 SDK1123AU ini memiliki performance yang di atas rata-rata jika dibandingkan dengan tipe lain yang memiliki harga setara atau di harga 5 jutaan. Tapi dengan catatan RAM-nya kalian harus upgrade ke dual channel. Dan nilai minus menurut saya di laptop ini ada di bagian layarnya yang masih menggunakan resolusi SD dan TN panel, serta keyboardnya yang berwarna silver. Tapi di luar itu semua, laptop ini sangat worth untuk kalian para pelajar atau para pemula. Kesimpulannya adalah, untuk desain kita berikan skor 7, untuk fiturnya kita berikan skor 7, dan performance jika kita lihat dari harganya kita berikan skor 8,5. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.